Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan satu analisa yang menarik terkait dengan masalah Pilpres 2024 yang akan datang dan calon-calon presiden yang ikut serta di dalam Pilpres tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa calon-calon presiden yang tersedia saat ini dan kelihatannya agak masih bisa bertambah, tetapi yang mainstream sudah tersedia saat ini. Ada calon presiden Anies Rashid Baswedan yang sudah memiliki pasangan, sementara yang belum memiliki pasangan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies Baswedan sebagaimana ketahui telah berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang biasa dipanggil Muhaimin Iskandar Caimin di Kota Surabaya pada tanggal 2 September 2023 yang lalu. Nah, saudara sekalian, kemudian mereka tancap gas bergerak kemana-mana dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, di Sumatera atau di mana-mana. Oleh karena itu ada pengamat politik mengatakan bisa saja Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini melihat fenomena dukungan masyarakat yang luar biasa ketika mereka berada di tempat-tempat menyapa masyarakat. Ini bisa satu putaran memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk itu kita saudara sekalian, sebagaimana dimuat di dalam Gelora News 9 September 2023 dengan judul Anies Caimin bisa menang pemilu satu putaran, ini alasannya. Nah, oleh karena itu marilah kita dengarkan analisa atau uraian selanjutnya yang dimuat di dalam Gelora News ini. Pasangan calon bakal presiden dan calon bakal wakil presiden Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar nampaknya akan menang pemilu 2024 bila digelar satu putaran. Pandangan itu disampaikan pengamat politik Sabang Merauke Circle Dr. Sahganda Nainggolan dalam acara diskusi dengan politisi yang dipandu oleh politisi Henry Satrio dan Imam Prasojo. Alasan itu disampaikan Sahganda karena melihat animo masyarakat yang selalu ramai ketika menyambut Anies Rashid Baswedan. Insya Allah, karena kan kalau dalam ahli sosiologi seperti saya yang biasa dengan pikiran-pikiran sosiologi, antropologi, psikologi, masa melihat ini, katanya. Bahkan Sahganda menilai reaksi masyarakat itu ibarat reaksi fusi dalam teori nuklir, katanya. Di mana reaksi fusi nuklir adalah penggabungan dua inti ringan menjadi inti lebih berat dengan melepas sejumlah besar energi yang ada. Karena Gus Imin terjadi fusi dalam teori nuklir bukan aritmetika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan, fusi itu kekuatan dasar spirit Islam Nusantara, kekuatan spirit Islam modernis, ideologis yang selama ini diadu domba tiba-tiba bersatu dan gelombangnya gila besar, katanya. Nah, saudara sekalian, itulah yang terkait dengan ini. Dr. Sahganda Nainggolan menganalisa dan membandingkan situasi penggabungan kekuatan antara pendukung Anies Rashid Baswedan bersama partai-partai pengusung Nasdem dan PKS ditambah dengan PKB, ya, dengan Caimin sebagai ketua umumnya, di mana dia mewakili unsur Nahdlatul Ulama yang paling banyak memberi dukungan terhadap PKB, atau PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, dan pendukungnya juga rata-rata Nahdlatul Ulama, terutama di daerah-daerah basis, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan. Itu kan basis-basis, kemudian NTT, NTB misalnya, dan itu luar biasa dukungannya terhadap Anies ketika Anies hadir situ, dan beberapa waktu itu saya perlihatkan Anies bersama Muhaimin Iskandar misalnya berada di Jawa Timur. Kemarin mereka di Sunan Ampel, kemudian Anies di Kota Madura, didukung oleh para kiai, para ulama-ulama dan lain sebagainya. Itu fakta. Selain itu masyarakat luas, kita lihat Anies ketika Anies sendiri pun misalnya berada di Jawa Barat, berada di mana lagi, Sumatera Utara, ini pagi ini berada di
kota Palembang yang dihadiri oleh puluhan ribu, bahkan yang mengatakan ratusan ribu massa bersama Anies Baswedan, jalan kaki yang diorganisir oleh PKS dan relawan yang ada di sana. Nah, oleh karena itu para pengamat ini melihat fenomena seperti ini, ditambah dengan ketika penggabungan dua kekuatan umat Islam, yaitu Islam modernis yang terwakilkan pada figur Anies Baswedan, nanti Islam kultural atau Islam tradisionalis yang diwakili oleh terwakili di dalam sosok Muhaimin Iskandar dan PKB-nya. Tentunya sehingga analisa mereka mengatakan bahwa ini bisa satu putaran dalam Pilpres ini bisa dimenangkan oleh Anies Caimin dalam satu putaran. Demikian rekan-rekan sekalian analisa ringan dan singkat dari Dr. Saiganda Nainggolan tentang Pilpres atau Capres yang muncul saat ini, dan Pilpres akan datang mengatakan Anies Caimin bisa memenangkan Pilpres akan datang dalam satu putaran. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.